Lanjut part 2. Cimuyu hampir saja disakiti oleh adik angkat dan mertuanya. Untung saja wakil direktur cepat datang menghentikan hal tersebut dan membuat mereka semua mendapatkan ganjaran. Berhenti. Siapa yang berani menyakiti MUU? Mengapa? Kamu berselingkuh dengan wanita ini? Wakil presidensi. Maaf, saya salah. Pergi. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Kamu? Tetaplah kamu. Saya akan mengambil tindakan akan hal ini. Hukum mereka. Apakah Anda baik-baik saja? Karena semuanya ada di sini. Maka saya akan mengumumkan proyek utama saya tahun ini, Starlink. Undangan ulang untuk tender akan dimulai. Kecuali keluarga Huo. Semua perusahaan di kota ini bisa berpartisipasi. Hei, siapa orang yang berani membatalkan? Saya yang membatalkan. Karena saya adalah Presiden Mai. Kamu adalah Presiden Mai? Ini tidak mungkin. Saya sedikit lelah. Tolong bantu saya untuk kembali istirahat. Ulanglah bersamaku. Ulang dengan siapa? Tuan Huo, apakah kau sudah lupa? Kau sudah mengusirku dari rumahmu. Dan kita sudah menandatangani perjanjian perceraian. Jadi kau serius ingin memutuskan hubungan? Hanya karena dia? Terlambat. Dia sebenarnya Presiden Mai. Saya sudah menyinggung perasaannya. Oh iya, saya ingat. Saya bertanya mengapa wakil presiden begitu akrab. Beberapa hari yang lalu di depan rumah Huo. Orang yang membawa adikku pergi itu dia. Apa? Oh, rupanya begitu? Ternyata dia bukan Mai Presiden? Hampir saja membodohi kita. Tuan Huo, tadi malam diumumkan bahwa perusahaan Starlink membatalkan kerjasamanya. Keluarga Huo dalam masalah. Scene berikutnya. Salah satu desainer terkenal merayakan hari ulang tahunnya yang mewah yaitu Nyonya Hi. Ia mengundang seluruh perusahaan terkaya yang mempunyai aset miliaran rupiah. Salah satunya adalah Cimuyu atau Presiden Mai. Saudara Li, terima kasih sudah membawa saya ke pesta ulang tahun. Cimuyu menolakku. Bantu saya memperkenalkan orang satu sama lain. Baik, saya pasti akan membantu Anda. Kenapa adikku ada di sini? Berhenti. Kakak Anda sengaja menolak saudara Sili. Dan menyewa gaun lain. Apakah Anda akan menggoda laki-laki lain? CMUU. Kamu menolakku sekarang muncul di sini lagi. Dengan siapa kamu datang? Apa hubungannya dengan kamu? Kakak perempuan, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Seorang wanita mengkhianati status superiornya dengan tubuhnya. Jika kau masuk hari ini, kau hanya meminta penghinaan. Cincin kawinku. Ci Xuan, apakah Anda mengambilnya dari diri saya sendiri? Kamu akan segera mengetahuinya. Itu kamu, saya benar-benar tidak mengharapkan itu. Apakah kamu juga suka mengambil sampah yang tidak saya inginkan? Kamu dan Tuan Huo adalah pasangan sempurna. Jangan sentuh saya. Siapa yang memintamu membawa cincin kawinku? Lepaskan segera. Ayo berangkat lebih awal, pasti ada banyak desainer terkenal. Bukankah itu Cimuyu? Cimuyu, mengapa kamu bertingkah lagi? Kemana perginya anakku?
Tidak peduli bagaimana kamu mengikutiku. Keluarga Huo kami juga tidak menginginkan istri terlantar menggoda orang lain. Berhenti. Saya memperingatkan Anda. Hari ini Presiden Mai juga akan datang. Jika Anda berani merusak kerjasama lagi, saya tidak akan memaafkanmu. Anda masih ingin bertemu dengan Presiden Mai? Kakak perempuan, CEO berbeda dengan si Heng. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Mengapa saya melihat Cimuyu ada di sana? Saya ingin berunding dengan aset ratusan miliar. Hei, kenapa dia duduk? Berdiri. Dasar orang tidak tahu malu. Kamu tidak berhak duduk di sini. Lepaskan. Cimuyu. Apakah kamu terlalu berani? Meja ini hanya untuk keluarga kaya raya. Halo, pelayan. Wanita ini duduk di sini tanpa izin. Cepat usir dia keluar. Nyonya, apakah Anda duduk di sini? Saya sendiri adalah Cimuyu. Apakah ada masalah? Bawa lalat ini. Bisakah kamu mengusir mereka untukku? Silahkan kembali ke tempat duduk Anda. Jangan ganggu tamu-tamu terhormat di sini. Kakak perempuan, kamu sangat ahli dalam hal ini. Kakak perempuan, kamu benar-benar memalukan. Jika saya menyiapkan hadiah, hadiah apa yang bisa kau persiapkan? Bawa masuk hadiahnya. Manis, aku tidak menemukan MU saat masuk tadi. Ternyata kamu pergi menyiapkan hadiah. Ini Cheongsam favoritku. Sekarang Anda harus memberikannya. Cheongsam surya emas dijual 300 juta. Saya dengar itu murni jahitan tangan. Ini adalah karya terakhir Ana. Cheongsam emas bernama Fansing. Hadiah untuk Nyonya Hi. Mustahil. Bagaimana mungkin Cimuyu mendapatkan itu? Itu pasti palsu. Benar, itu palsu. Kamu tidak mempunyai gak untuk berbicara kasar. Ini sudah pasti palsu. Kamu hanya tidak berani mengakuinya. Jika kalian tidak percaya ini palsu, saya dapat membuktikan keaslian Cheongsam ini. Biarkan saja. Kita lihat apa yang bisa ia buktikan. Manajer Zhao. Anda murid Chris. Xuan? Iya, benar saya. Ini manajer Zhao dari Departemen Desain. Dia telah banyak melihat desain Ana. Dia bisa melihat mana barang asli atau palsu. Manajer Zhao, apa menurutmu barang ini palsu? Ini hanya barang palsu. Semua orang mendengarnya kan? Di pesta ulang tahun Nyonya Hi, Anda mengirim barang palsu? Tidak heran Tuan Huo menceraikannya. CEO Cimuyu selalu dipojokkan oleh ibu mertua dan saudara angkatnya, dan mengatakan bahwa hadiah ulang tahun yang ia berikan itu palsu. Tanpa mereka sadari kalau hadiah itu asli dan Cimuyu adalah seorang CEO desainer terkenal. Karena ini palsu, maka kamu tidak pantas berada di sini. Apa yang kamu lakukan? Xuan beraninya kamu. Barang palsu ini harus dimusnahkan. Apa kamu katakan ini palsu? Apakah kamu tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana asli dan mana yang palsu? Di mana asalmu orang kampung? Beraninya kamu bicara itu padaku? Cheongsam ini buatan tangan dari saya. Semua karya Ana diuraikan dengan emas. Benarkah dia Ana? Mustahil. Mengapa ada masalah di tempat saya? Apa yang terjadi? Nyonya Hi, maaf sudah berisik di acara ulang tahun MU. Ini semua karena mereka berdua. Ada ini Cimuyu. Nyonya Hi, maaf mengganggu pesta Anda. Ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan untukmu. TPI sayang sekali sudah rusak. Hei kamu, beraninya kamu berikan yang palsu? Pura-pura lagi di hadapan wanita tua. Apa yang kamu katakan? Ini adalah bintang Ana. Apa? Saya terlibat dengan desain ini selama 40 tahun. Pelajari khusus keahlian desain Ana. Siapa kamu? Beraninya bertanya padaku. Harta karun ini. Siapa yang berani merusaknya? Nyonya Hi. Xuan yang merusaknya. Harga penawaran asli untuk Cheongsam ini adalah mencapai 300 juta. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda sesuai harga aslinya. Part 3.
Saudara angkat Cimuyu kelabakan, karena harus mengganti hadiah yang telah dirusaknya senilai 300 juta. Ternyata hadiah yang rusak benar-benar asli. Apa? Anda meminta saya membayar 300 juta tuan untuk sebuah Cheongsam? Kamu gila. Kamu baru saja merobeknya, bukankah itu gila? Bukankah kamu merasa bebas sekarang? Kakak, bolehkah aku meminta maaf padamu? Percuma saja, saya ingin kompensasi. Nyonya Hi, ini kan hari ulang tahunmu, kamu melihat. Berhenti berbicara tentang aku. Jika Anda tidak membayar kompensasi untuk Cheongsam ini, saya sendiri yang akan mengejarmu ke rumah Ci. Saya akan memberikan kompensasi. Beri saya waktu 1 bulan. Hanya 1 bulan. Jika Anda tidak memberikan kompensasi, tunggu saja aku. Nona Ci, Anda adalah tamu terhormat saya. Ada yang harus saya bicarakan. Mari ke sana. 300 juta, meski keluarga Ci dijual, tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Diam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Datanglah ke pesta ulang tahunku dan kita selesaikan hari ini. Tuan Ci, beruntung bisa mengenalmu. Saya sangat terhormat Anda bisa hadir. Demikian dengan saya. Ketika saatnya tiba, proyek Cahaya Bintang akan terwujud. Saya juga berharap demikian Anda dapat mendukung saya. Sudah seharusnya begitu. Cimuyu. Bisakah kita bicara baik-baik? Apa yang kamu harus bicarakan? Tentu saja itu urusan kita. Saudara Sili. Tunggu Cimuyu. Tak bisakah salah satu dari kalian memuaskan Tuan Huo? Hubungan antara saya dan Ci Xuan, kakak perempuan, maaf, saya tidak tahu apakah Cheongsam itu asli. Tapi sebenarnya tidak. 300 juta yuan, saya tidak ingin berbicara omong kosong kepada Anda. Kakak, apakah kamu akan memaksa saya sampai mati? Saya benar-benar salah. Apa yang kamu lakukan? Bangunlah, selama kakak tidak memaafkanku, saya tidak ingin memakai kaki ini lagi. Ci Xuan, aktingmu sangat bagus. Tapi aku bukan Huo Sili, yang percaya begitu saja alasanmu. Sebulan, tidak ada uang, penjara menanti Anda. Saudara Li, apa yang harus aku lakukan? Kompensasi 300 juta. Tolong diam. Ini hanya Cheongsam. Kamu tahu apa arti Cheongsam ini bagi Muyu? Seberapa pentingkah itu? Sifat kamu masih sama kepada Cimuyu. Lagi dan lagi. Minta Muyu menyerah. Muyu bukan bagian dari permainanku. Keluar. Cimuyu, apakah kamu benar aneh? Jika aku memahamimu sekarang, apakah akan terlambat? Aku masih ingat mimpi pertamaku menjadi desainer paling sukses. Ini adalah Cheongsam yang terakhir kali diperbaiki oleh seseorang. Mengapa masih ada jejak di sini? Tuan Huo, kerusakan YG terjadi tidak bisa lagi disempurnakan seperti semula. Baiklah, silahkan keluar. Halo, apakah kamu punya kesempatan datang ke kantorku sekarang? Saya punya hadiah untukmu. Bisakah kamu datang ke sini dulu? Saudara Sili, Anda harus membantu saya kali ini. Maaf saya tidak bisa membantumu sekarang. Saudara Sili, bisakah kamu membantu saya untuk terakhir kalinya? Selama kamu membantuku, aku akan pergi dari sini. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Sudah lama kita tidak duduk berbicara. Izinkan saya menuangkan segelas air untukmu. Ingin aku pergi? Mustahil. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Anda silahkan pergi. Baik, saya akan pergi. Tapi minumlah segelas air ini.
Huo Xili. Cimuyu, Anda datang. Ini hadiah yang kamu berikan padaku? Sungguh luar biasa. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya bisa menjelaskan. Huo Xili, apakah kamu begitu membenciku? Kamu hanya ingin aku melihatmu bersama Qi Xuanshuan. Bagaimana kamu menjelaskannya? Qi Xuanshuan, kemarilah dan jelaskan. Kakak perempuan, jangan salah paham. Saya hanya menolong saudara Xili. Tidak ada apa-apa di antara kita. Huo Xili, Anda seperti Qi Xuanshuan. Itu membuatku sakit. Lepaskan. Apakah kamu ingin aku membencimu? Saya sangat menyesal. Maafkan saya. Saya ingin menjelaskan semuanya. Saya sangat lelah. Saya tidak mencintaimu lagi. Biarkan saya pergi. Ceraikan saya. Jam 9 pagi. Sampai jumpa besok di Biro Urusan Sipil. Jangan terlambat. Saudara Xili, biarkan saya membantu Anda. Pergi. Pergi kataku. Tuan Ho. Apakah Anda baik-baik saja? Tahukah kamu? Cimuyu akan menceraikanku. Oh iya, jadi kamu pergi ambilkan sertifikat perceraian palsu untukku. Dan saya akan memikirkan cara lainnya. Ayo. Cepat lakukan. Cimuyu, aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada orang lain. Tuan Ho, Nyonya sudah lama berdiri di sana. Diam dulu. Apa maksud manusia ini mematikan teleponku? Aku akan mencarinya. Cimuyu, saudara Xili hanya menjadi milikku. Awas. Huo Xili. Huo Xili, cepat panggil ambulans. Bagaimana Huo Xili bisa menyelamatkan saya? Apakah dia gila? Putraku. Jangan khawatir. Dokter sudah menyelamatkannya. Siapakah kamu sebenarnya? Mengapa kamu berbuat begini kepada putraku? Apabila akan saya menjadi cacat, aku akan membuatmu menyesal. Nona Zhao, sebelum masalah ini diselidiki lebih jelas, Anda jangan macam-macam dengan saya. Kalau tidak saya akan laporkan polisi. Itu semua karena kamu. Kakak saya ditabrak mobil dan Anda ingin melukainya. Siapa yang memberitahumu? Dia terluka karena menyelamatkan saya. Qi Xuanshuan. Dari mana Anda tahu kecelakaan itu? Kamu berada di sana, atau kamu yang melakukannya? Apa yang kamu bicarakan? Kamulah yang menyebabkan saudara Xili terluka. Bagaimana kabar anak saya, dokter? Kami telah mencoba yang terbaik. Kaki Tuan Huo terluka 3 tahun lalu dan sekarang dia kecelakaan lagi. Bisakah dia berdiri lagi? Masih belum diketahui. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Shi Heng, cari tahu sesegera mungkin yang menabrak suamiku. Selain itu, hubungi dokter untuk pengobatan lebih lanjut kaki Huo Xili. Masih sangat peduli padanya? Karena dia sudah menyelamatkanku. Bantu dia kali ini. Mengapa kamu baru datang sekarang? Apakah saya mengganggu kalian? Bukan begitu maksudku. Baiklah, saya pergi sekarang. Tunggu sebentar. Saya ingin makan telur kukus buatanmu. Kamu tidak pernah memakannya setiap saya buatkan. Sekarang kamu memintanya. Ternyata saya mengacaukan segalanya. Baiklah. Kalau begitu aku akan buat sendiri, meskipun kakiku sakit. Baiklah. Akan aku buatkan. Kakak perempuan, aku akan membantumu. Biarkan saya membantumu. Maaf saya tidak sengaja melakukannya. Kamu berani memukul saya? Qi Xuanshuan, sebenarnya saya terlalu malas untuk berdebat denganmu. Jangan pikir saya takut kepadamu.
Kamu? Bagaimana kedua tamparan tadi? Bukankah saya sudah menamparmu supaya kamu terbangun? Saudara Silly, tolong selamatkan saya. Kamu masih belum jerah juga? Silahkan laporkan kepada Huo Silly. Saudara Silly, dia telah menyakitiku, padahal saya hanya ingin membantunya. Apakah kamu masih mau membela Qishuanshuan? Apakah itu menyakitkan? Bukankah kamu seharusnya peduli padanya? Saya hanya peduli padamu. Qishuanshuan, bukankah saya sudah melepaskanmu? Mengapa kamu masih di sini? Karena kamu tidak ingin pergi, cepat carikan kotak obat. Saya ingin kamu tinggal menjagaku. Kalau tidak saya akan membakar akte cerai itu. Baiklah. Saya akan ganti baju. Tolong bantu saya melepaskannya. Tidak bisa kamu melepaskannya sendiri? Maaf, kakiku sedang sakit. Baiklah. Kamu sangat pemalu. Siapa bilang aku pemalu? Kalau kamu tidak malu, cepatlah. Aku akan mencarikanmu pengasuh saja. Saya tidak bisa melakukannya. Aku akan mengajarimu. Mengapa kamu tertawa? Karena kamu begitu manis hari ini. Kita sudah melewatkan banyak hal indah selama ini. Tidak apa-apa. Saya tidak akan mundur sekarang. Part 4. Usaha dan pengorbanan Huo Silly untuk mendapatkan kembali kepercayaan istrinya Chimuyu akhirnya membuahkan hasil. Namun Qishuanshuan selalu datang mengganggu. Akan tetapi Chimuyu dan Huo Silly membuat siasat menjebak Qishuanshuan. Bagaimana kamu datang? Ibu Huo Silly kurang sehat. Ia memintaku datang melihat keadaan Huo Silly. Huo Silly juga datang memintaku. Atau kamu mau memastikannya sendiri? Apa maksudmu? Atau kau hanya mau datang memastikan kalau Huo Silly masih bisa berdiri atau tidak? Seperti 3 tahun lalu Huo Silly kecelakaan, namun kau hanya melarikan diri. Kata dokter, peluang untuk sembuh Huo Silly sangat kecil. Tidak mungkin, dokter mengatakan yang sama 3 tahun lalu dan dia masih pulih. Kemana kamu pergi? Jika kamu tidak tinggal, siapa yang akan mengurusnya? Hal semacam ini adalah berkah. Merawat pasien yang sedang sakit tidaklah sulit. Hanya beberapa bulan pertama agak sulit. Tapi nanti juga akan terbiasa. Anda bisa menikah dengan Tuan Hao kemudian carikan pengasuh. Saat ini menghidupi keluarga Hao agak sulit, dan itu tanggung jawab kamu. Tidak, masih ada yang harus aku lakukan. Tuan Hao bangun. Aku ingin bertanya, apakah kamu tidak menyukai Qishuanshuan? Aku tidak menyukainya. Anda hanya salah paham kejadian di kantor kemarin, dia membuat saya tidak sadar diri. Tolong beri saya kesempatan lagi. Huo Silly, saya tidak membencimu juga tidak mencintaimu lagi. Tunggu saya selesai merawatmu dan mendapatkan akte cerai. Saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Huo Silly, apakah kamu tidak mengerti? Di antara kita tidak ada apa-apa lagi. Akan ada kompetisi desainer. Pergi dan ikutilah nak, kamu pasti menang. Kompetisi desainer? Kali ini yang akan menjadi jurinya adalah guru kamu, Qiao Rui. Saya sudah menghubungi dia, kamu pasti masuk final. Saya dengar Ana juga hadir. Saya pasti akan mendapatkan posisi pertama. Kompetisi desainer ini mengundang Anda sebagai juri terakhir. Kau setuju? Tuan Huo, saya dokter yang merawat Anda. Apakah kamu mengingatku? Tentu saya masih mengingat Anda. Dokter ketika saya kecelakaan dulu, kamulah yang melakukan operasi padaku.
Tuan Wu memiliki ingatan yang bagus. Saya ingat Anda adalah dokter kekaisaran. Anda biasanya ke klinik, mengapa Anda ke sini lagi? Kamu tidak tahu? Muyulah yang datang mencariku. Dia masih peduli padaku? Anda terlalu berlebihan. Terakhir kali Anda kecelakaan mobil dan saya di luar negeri, Cimuyulah yang menghubungi saya. Ia telah menunggu 2 hari 2 malam dan membawa rekam medis Anda. Ia memohon agar aku datang. Saya benar-benar tidak tahu. Cimuyu anak ini, dia hanya suka memberi hadiah. Seperti cedera tangannya. Anda tahu tentang tangannya? Muyu paling suka desain. Apakah Tuan Wu tidak tahu? Itu mimpinya. Dia telah memperjuangkan mimpinya dari kecil. Muyu tidak disukai di rumah. Dan terlihat menyedihkan tiap hari. Dan hanya dengan desain ia kembali ceria dan tersenyum. Tapi sayang sekali tangannya terluka karena telah menyelamatkan Anda terakhir kali. Dan ia tidak bisa memegang kuas lagi. Dia benar-benar menyelamatkanku. Saya tidak menyangka. Dia telah melakukan banyak hal untukku. Tapi bagaimana denganku? Apa yang saya lakukan untuknya? Sialan, dia tidak akan memaafkanku. Tuan Wu, Tuan Wu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah kompetensi desainer. Anda sebaiknya tenang dulu. Cimuyu kemari hanya untuk berkunjung. Ini adalah Qiao Rui. Halo. Sangat cantik. Anda harus menjadi nomor 1. Terima kasih. Saya nyatakan yang juara hari ini. Nona Qi Xuan. Hei, apa yang kamu lakukan? Kakak pasti akan memberikan selamat kepadaku. Dengar. Karya Anda hanya menjiplak. Harus didiskualifikasi. Kakak perempuan, apakah Anda meragukan kemampuan saya? Juga juri-juri seperti Qiao Rui? Wanita ini. Saya tidak peduli siapa Anda. Keluar dari sini sekarang. Anda sebagai juri, tidak bisakah Anda melihat karya orang dijiplak oleh dia dengan sangat jelas? Saya seorang juri. Beraninya Anda mengajari saya. Nanti Anda akan datang, dan kamu mengacaukan acaranya. Kamu tidak akan dimaafkan. Penjaga keamanan. Siapa wanita ini tidak mengerti apapun tentang acara ini berani berkomentar. Keluarkan dia dari sini. Saya adalah Ana. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk berkomentar. Bagaikan kamu bisa Ana? Ana adalah desain internasional. Ia legenda desainer dunia. Dan kamu wanita datang entah dari mana. Kakak perempuan, saya sarankan kamu untuk keluar. Jangan khawatir lagi. Saya bilang Qi Xuan menjiplak. Dia harus didiskualifikasi. Kakak perempuan, kamu akan menyusahkan diri kamu sendiri dengan berkata begitu. Halo semuanya, ada apa ini? Wakil presidensi, ada datang tepat waktu. Saya tahu kakakku adalah kekasihmu. Dia berpura-pura menajui Ana. Apakah kamu punya bertanya padaku? Saya nyatakan mendiskualifikasi Anda dari kompetisi ini. Perusahaan desain di kota ini tidak akan pernah mempekerjakan Anda. Cimuyu dia adalah saudaramu. Mengapa kamu merusak masa depan Xuan? Nyonya Su, apa yang baru saja kamu katakan? Semua orang mendengarnya. Dia mengatakan keluarga Qi dan saya tidak punya hubungan apa-apa. Ana, begini. Kamu Rui kan? Maaf, saya tidak akrab dengan Anda. Anda bahkan tidak bisa membedakan mana desain yang dijiplak secara kekanak-kanakan seperti ini. Anda tidak memenuhi syarat sebagai juri di sini. Sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Saya belum pernah merasa malu seperti ini. Sekarang sudah berakhir.
Bagaimana kamu datang? Kamu memang benar Ana. Akulah yang sudah membuatmu tidak bisa mendesain lagi, dan menghancurkan karirmu. Pernah telah menyelamatkanku dari kebakaran. Tuan Huo, sudah terlambat mengucapkan kata-kata itu. Bahkan dia tahu. Mengapa Anda tidak memberitahukan saya sejak awal? Mengapa harus orang lain yang mengakui itu? Tuan Huo, saya melakukan itu dengan sukarela. Lalu kenapa kamu menyelamatkanku? Itu hanya masa lalu. Saya tidak ingin bicara lagi. Shimuyo, saya minta maaf. Saudara Sili, bagaimana kamu datang? Saudara Sili bantu saya. Kakak telah mendiskualifikasi saya dari kompetisi dan tidak menerima saya di perusahaan manapun di kota ini. Xuan, apakah kamu pikir saya bodoh? Orang yang menyelamatkan saya bukan kamu sama sekali. Xuan, beberapa tahun ini kamu hanya memanfaatkan kebaikan saya. Tom-sam itu adalah desain terakhir Chimuyu. Karena tangannya terbakar. Karirnya di dunia desain juga kandas. Saya memperingatkan kamu. Ini terakhir kalinya. Jika kamu muncul lagi di hadapanku, ku akan membuatku menderita. Pergi. Sudahlah. Salah Anda dan Xuan tidak penting bagiku. Imuyo, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Dan siapa anak laki-laki yang kamu cintai sejak dulu? Kenapa kamu begitu baik, hingga saya tidak bisa melupakanmu? Tidak berhasil menjadi desainer. Namun ia mendekati Qiaorui yang juga seorang desainer terkenal juga akan mengadakan kontrak kerja sama dengan perusahaan Mai. Si Xuan juga mempunyai rencana akan menyakiti kembali Chimuyu karena telah menghancurkan karirnya sebagai seorang desainer. Sekarang Chimuyu berhasil di dunia desainer. Bagaimana cara kita menghadapinya? Hanya ada satu cara menghadapinya. Biarkan ia berurusan dengan CEO perusahaan Mai. Anda mengenal Presiden Mai? Tentu saja, saya sering makan bersama dengannya. 2 hari ke depan akan ada rekrutmen di perusahaan Mai. Mengapa kamu menginginkan itu? Berikan aku akta cerai lalu aku akan menemanimu. Akhirnya bercerai. Anda benar-benar ingin menceraikan saya. Tentu saja, apakah setelah menceraikan saya Anda lebih mudah menemukan adik yang kamu cintai? Bagaimana kamu tahu adik kecil itu? Kamu tidak bisa bersama dengan orang seperti itu. Hei Chimuyu, tunggu. Saya akan bekerja. Mengapa kamu mengikuti aku? Saya akan melindungimu. Pelaku kecelakaan mobil belum ditemukan. Hati-hati dengan orang itu. Presiden Mai akan datang hari ini. Saya ingin melihat pria itu. Ayo pergi. Bukankah ini tangan kananmu yang cacat? Saya ingin melamar pekerjaan sebagai desainer di proyek Starlink. Rui, tunjukkan rasa hormat MU saat berbicara. Apakah saya mengatakan hal yang salah? Kakak perempuan, bagaimana dengan grup Mai? Ini bukanlah tempat sampah menerima orang seperti Anda. Kamu hanya mencoba mempermalukan diri kamu sendiri. Kamu benar. Desainer penjiplak sampah seperti Anda bagus tersimpan di bawah tas. Pasti perusahaan Mai tidak menginginkannya. Sebaiknya kalian keluar secepatnya. Keterlaluan. Mengapa kamu marah padanya? Memangnya dia siapa? Saya katakan sejujurnya, Presiden Mai mengundang saya secara pribadi. Kalian sia-sia di sini dengan orang cacat ini dan kalian tidak bisa bersaing dengan saya di hadapan Presiden Mai. Ya, Presiden Mai secara pribadi mengundang saya juga ke sini. Bagaimana? Apakah kamu tidak takut? Saya sudah bertemu dengan Presiden Mai. Jangan berbicara tentang proyek Cahaya Bintang. Saya tidak akan membiarkan Anda bersaing dengan saya, yang menindas Xuan hidup di jalanan. Apa yang Anda katakan? CEO Mai akan menuruti kata-kata Anda? Guru Qiaorui sangat berbakat, yang paling populer dan disukai Presiden Mai. Si Xuan, apakah kamu sudah selesai? Chimuyu, mengapa kamu tertawa?
Saya tertawa karena malu dengan dirimu. Desainer Qiao Rui, apakah Anda diundang secara pribadi oleh Presiden Mai ke sini? Tentu saja, mengapa tidak memberitahu Qi Xuan? Kalau Presiden Mai adalah seorang wanita. Qi Xuan. Upacara penandatanganan berlangsung hingga pesta ulang tahun. Ini adalah ketiga kalinya dan saya berasa di sana setiap saat. Gunakan saja otak Anda dan pikirkanlah. Maksudmu kamu mengatakan kalau kamu adalah Presiden Mai begitu? Saya Presiden Mai. Terakhir kali kamu meminta Si Heng untuk mengatakan yang sebenarnya. Ini, di dalam grup Mai. Benar-benar pertama kali saya melihat kamu di sini. Anda benar-benar tidak tahu malu. Imuyu, serahkan saja padaku. Biar saya menghadapinya. Kamu masuk dulu. Tidak. Itu yang saya katakan. Apa yang salah? Cimuyu, apakah kamu masih berpura-pura? Jika benar kamu Presiden grup Mai, saya akan berlutut dan akui kesalahan kepada Anda. Kamu yakin? Si Heng, saya di ruang konferensi sekarang bertemu dengan beberapa bajingan kecil. Bisakah Anda mengundang Nyonya Hi? Temui para eksekutif perusahaan. Nyonya Hi, apakah Anda benar-benar Presiden Mai? Mustahil. Jangan tertipu olehnya. Dasar wanita jalang. Anda sengaja menakuti saya. Apa yang diributkan di sini? Nyonya Hi. Tuan Shi. Allah yang akan menabrakku. Bagaimana kamu mengetahuinya? Saya sudah menyerahkan buktinya ke polisi. Nikmatilah kehidupan keduamu di dalam penjara. Ouha, apakah Anda benar Presiden Mai? Bukankah kamu selalu ingin tahu, siapa aku ini? Dan apakah kamu kecewa? Karena kamu adalah Presiden Mai. Bagaimana dengan adik kecil itu? Bosili. Apakah kamu bodoh? Aku bisa melindungimu. Aku tidak bisa melihatmu menangis. Tahukah kamu? Kamu tertawa terlihat sangat cantik. Ouha. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya pikir kamu tidak di sini. Aku mencarimu. Di mana mungkin saya tidak di sini? Bangunlah. Ouha. Kamu benar-benar tidak akan pergi. Jangan khawatir. Saya tidak akan pergi. Tuan-tuanmu telah terdakwa secara resmi dan dijatuhi hukuman selama bertahun-tahun. Saya sudah melindunginya begitu lama. Apa kamu tidak khawatir ibumu menyalahkanmu? Jangan khawatir. Ibu terkena serangan jantung. Saya kirim ke panti jompo di luar negeri. Riku juga ada di sana merawatnya. Kamu belum memberitahuku. Siapa adik laki-laki itu? Dia adalah orang yang sangat aku cintai. Saya telah mencintainya selama bertahun-tahun. Dia juga yang pertama menghubungiku dan memberiku kehangatan. Tapi dia juga yang menyakitiku. Aku tidak tahu harus memaafkannya atau tidak. Dan beri kesempatan dia lagi. Ternyata kamu peduli padanya. Haruskah aku memberinya kesempatan lagi? Tentu saja tidak. Kamu yakin? Yakin. Apa yang kamu tertawakan? Gimana jika aku bilang adik laki-laki itu adalah kamu? Apa? Oh silly, mengapa aku tidak menyadari kamu begitu bodoh sebelumnya? Adik laki-laki itu? Aku? Apakah kamu ingat? Ketika saya masih muda, kamu menyelamatkan gadis desa kecil yang diintimidasi oleh anak laki-laki lain. Kamu memberitahunya, dipukuli dan menangis tidak ada gunanya. Kemudian kamu melawan mereka semua. Nyata. Kamu adalah gadis kecil itu. Jadi, orang yang kamu cintai selama bertahun-tahun adalah aku? Apakah itu benar-benar aku? Itu semua sudah berlalu. Tidak lupa, kita sudah bercerai. Sebenarnya, akte cerai itu palsu. Apa? Aku khawatir kamu benar-benar menceraikanku. Jadi saya memalsukannya.
Prosedur pemulangan telah selesai. Anda bisa pulang. Akhir kali saya ingin memberimu hadiah. Aku salah paham kan? Benarnya ini hadiah yang ingin aku berikan. Saya tahu perasaan kita sama seperti Cheong Sam ini. Tak peduli seberapa sempurna diperbaiki, pasti akan ada jejak kerusakannya. Saya menyakitimu. Itu fakta yang tidak dapat diterima. Ini bekas luka itu mengingatkanku sepanjang waktu. Semua omong kosong yang kulakukan. Saya bersumpah tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku mencintaimu. Shin Muyu, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi?